Baiklah, sebelum kita memulai, kita akan kasih sedikit penjelasan mengenai sholat. Pertama, Al-Imam Al-Maqam. Kenapa itu dikatakan Al-Imam Al-Maqam? Itu karena Al-Maqam mengetahui tentang situasi, kondisi di tempat. Yang dikatakan Imam Al-Maqam, kenapa Imam Al-Maqam itu adalah imam itu adalah orang yang setempat. Dianjurkan lebih baik, lebih afdol, imam itu adalah orang yang berada di tempat itu. Misalnya kita pergi sholat ke masjid Raudhah, misalnya pergi ke masjid yang ada di kota Jambi. Orang itu kenal kita misalnya, dia menghargai kita. Pertama sebagai kita, karena dia mengetahui sepadek-padek dia, secoba-coba dia mengarahkan kepada Al-Maqam tadi, orang yang berdiam dan bertempat di sana. Kenapa? Karena dialah yang tahu situasi, bagaimana, seperti apa bentuk kondisi keadaan orang sana berjamaah. Ini sebagai pedoman bagi kita semuanya. Terus iza sakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan aw arba'an falyutarah bil. Kalau nanti di dalam sholat kita itu ragu kita sholat, saya ini sholat 3 rakaat apa 4 rakaat ya, dalam hati saya itu ragu, saya ini sholat Allahu Akbar, lah berapa rakaat saya sholat ini, apalah 3 rakaat apa 4 rakaat. Kalau sakka, kalau ragu sholat itu entah 3 entah 4, balikkan ke 3. Yakinkan bahwa sholat kita itu baru 3 rakaat. Setelah kita mulangkan tambah 1 rakaat, rupanya 5 rakaatnya. Nah, apabila kita ragu sholat itu 3 atau 4, maka balikkan ke belakang, tambahkan 1 rakaat. Itu keraguan, supaya menyempurnakan kita sholat. Kenapa Al-Imam Al-Maqam? Subuh itu ada 2 persepsi. Ada orang sholat subuh pakai kunut, ada orang sholat subuh tidak pakai kunut. Terus orang yang sholat subuh pakai kunut sah sholatnya. Orang yang sholat subuh tidak pakai kunut sah juga sholatnya, karena kunut bukan merupakan suatu rukun sholat. Kalau ada imam itu salah, Allahu Akbar, makmum juga tidak bisa mengatakan itu subhanallah bahwa imam itu salah tidak kunut, karena kunut itu bukan bagian daripada rukun sholat. Boleh, kecuali kunut itu merupakan bagian daripada rukun sholat. Baru kita misalnya imam salah baca ayat subhanallah, ruku lah salah pula subhanallah, ingatin sebagai imam, itu boleh. Kalau kunut tidak masuk, kita ngikut imam.
Sujud imam, sujud kita. Rukuk imam, rukuk kita. Terus lupa kita setelah itu bahwa tadi itu kunut. Ini tergantung kebiasaan. Kalau kita sholat subuh biasanya pakai kunut, kita pasti nanti sholat subuh kebiasaan pakai kunut. Kalau kita lupa sholat sunat, sholat subuh pakai kunut, berarti kita banyak sholat subuh tidak pakai kunut. Kelupaan, karena manusia tak luput daripada salah dan alfa. Lalu di dalam kita sholat lupa bahwa kita itu lupa kunut, tidak kunut. Baru kita ingat, kita sudah masuk tahiyat akhir. Tahiyat akhir, imam kembalikan pula sujud. Imam kembalikan pula sujud. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah, subhanallah yanamu wa la yashu. Lupa dia bahwa maha suci Allah, zat yang tidak mungkin tidur dan tidak pula lupa. Ucapkan di dalam sujud, namanya sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allah tak mungkin itu lupa dan tidak pula tidur, tak mungkin tidur dan tak bukan lupa. Imam makmum ngikutin gitu. Itu kalau kita lupa. Nah, itu penjelasan secara sekilas bagi kita semuanya untuk kita perhatikan. Yang kedua, subuh zikir. Subuh waktu yang paling enak untuk berzikir. Di waktu zikir itu ada yang panjang, ada yang pendek. Makanya tergantung kebiasaan dan makom tadi. Nah, diusahakan semua imam-imam itu di saat berzikir perbanyaklah kalimatul thayyibah. Afdal zikri fa'alam. Sebaik-baiknya zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kita tak pernah kita bawa zikir kecuali di subuh hari. Nak bawa zuhur waktu zuhur orang lagi sibuk-sibuknya. Asar orang lagi nak cepat-cepat capek-capeknya. Maghrib juga orang dah cepat buru-burunya. Waktu yang tepat itu ada cuma waktu subuh kita buat. Kalau di tempat lain ada waktu maghrib, ada waktu isya, ada yang pendek. Makanya kita ambil waktu zuhur, kita singkatkan zikir. Makanya pembacaan zikir itu usahakan sampai kita itu membacakan ayat kursi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma antas salam minkas salam. Al-Fatihah. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Langsung baca ayat kursi. Allahu Uzuma Udu Azim. Azim. Sudah. Subhanallah, subhanallah berjalan sambil jalan sampai pulang ke rumah. Subhanallah, subhanallah zikir sampai di rumah. Itu zuhur asar. Zuhur asar kita usahakan zikir pendek. Kenapa? Karena pertama kesibukan dan kecepatan tadi. Maghrib agak panjang dikit, masih ada waktu tadi. Isya kita pendekkan lagi. Subuh afdal zikri fa'lam annahu la ilaha. Ini kita maksimal. Jadi kondisi situasi kita mengetahui. Tapi alhamdulillah ya, bagi pribadi saya sangat bangga sekali. Kenapa? Karena banyak kaum pemuda-pemuda, remaja-remaja, anak-anak kita yang sudah jauh berkembang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
Waktu pembahasan kita minggu kemarin, orang yang baik nanya kepada Ustadz bagaimana cara menjadi orang yang baik. Ustadz itu menjawab, kalau kamu nak baik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kita bahas mengkaji tentang bagaimana orang yang baik adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini sebelah kanan kami, sebelah kiri kami, orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Orang-orang yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma ilal bisin. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Berarti khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dalam pembelajaran menuntut ilmu itu, saat ini satu Adi masuk kelas 2 SMA. Ya, 2 SMA di pondok pesantren. Ijum Adi udah berapa juz Adi? Sudah 5 juz hafal Quran. Ibu bilang mudah hafal Quran itu. Kalau bilang mudah, coba buka Al-Quran itu, hafalin coba tuh. Pak Heruzar suruh ngapal Al-Ghasyiyah sampai kini diputar-putar dalam mobil itu membaca, nggak pernah hafal-hafal sampai kini. Al-Ghasyiyah. Anak itu apa? 5 juz. Anak kita belum tentu juga kita hafal. Multazam. Juz 30 aja, bolak-balik. Tak juga tembus juz 30. Nah, ini orang yang baik. Terus awak torik apa hijau? Torik. Torik. Oh, berapa juz torik? 19 juz. Walaupun kita 19 juz, sebanyak-banyaknya juz salah kita di pertengahan jalan. Tak lupa kita mengatakan itu lupa. Kita sebagai diri pribadi manusia tak jauh daripada al-fahsah. Hanya ayat itu hampir sama, hampir mirip-mirip ayat itu. Inilah la'allakum tazakkarun, apalah la'allakum tuflihun, apalah la'allakum tattaqun, apalah mirip-mirip ayat itu. Alhamdulillah, dari 30 juz masuk 19 juz. Itulah luar biasa otak kita. Nah, untuk implementasi itu semuanya, maka saya suruh jadi imam. Kalau ada hafiz belakang kita, suruhlah hafiz itu yang jadi imam. Kalau ada kita hafiz yang di belakang kita, suruhlah dia yang jadi imam. Tinggal lagi kita buka pengetahuan tentang seperti apa imam. Nah, dari sekarang kan banyak anak muda-muda hijau, tori, itu serah-serahkan dikit-dikit pelan-pelan belajar. Yang takutnya tidak diberikan kesempatan sama sekali. Anak muda ingin berkembang tapi tidak diberikan kesempatan. Akhirnya Pak Asmaidi dari depan. Besok dia dah ada masuk. Saya dorong. Saya tidak pernah imam sama sekali. Saya tidak pernah ini. Nah, kalau dia banyak, bisa berganti-gantian memberikan kesempatan. Kenapa? 19 juz. Saya tidak sanggup menghafalkan 19 juz. Satu juz saja dulu was-was. Berapa juz? 1 juz. Alhamdulillah. Juz yang ke-30, juz yang 1, juz yang ke-30. Ibu kira pendek ayat juz 30 itu. Mulai An-Naba itu sampai qul huwallahu ahad. Maka mau ini
Nah, 1 juz. Ipal, Abdul, oh, 1 juz. Nah, ini moga-moga banyak pengikut-pengikut yang hafizah. Itu yang dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Pagi ini pemuda itu bertanya pula kepada si ustadz itu. Setelah itu apa lagi Pak Ustadz? Untuk menjadi orang yang baik tadi, pertama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalau kamu nak menjadi orang yang baik, kamu harus banyak-banyak membaca Al-Quran, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai anak muda, kamu mau jadi orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau kita nak jadi orang yang baik, adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah memiliki manfaat dengan manusia yang lain. Kira-kira kita ini ada manfaat apa tidak dengan masyarakat, dengan manusia yang lain. Itulah sebaik-baiknya ingin menjadi orang. Di suatu ketika Abu Hurairah itu itikaf di masjid. Lagi itikaf di Masjid Madani, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Di samping dia beritikaf, berzikir, bermunajat, bermohon, berdoa, berzikir, dia tengoknya di pojok Masjid Nabawi itu ada seorang pemuda lagi itikaf juga, lagi berzikir, tapi sambil dia berdoa, sambil menangis pemuda itu. Sedihnya dalam doanya pemuda itu sambil menangis, sambil apa. Abu Hurairah itu lihat pemuda itu di pojok sambil meneteskan air mata. Dihampiri sana Abi Hurairah. Assalamualaikum wahai pemuda. Saya tengok-tengok dari jauh. Di saat kamu itikaf di masjid, duduk di pojok Masjid Madani Madinah ini, Nabawi ini, kenapa engkau menangis dan meneteskan air mata? Ditanya sama Abi Hurairah ini. Akhirnya si pemuda itu sampaikan kepada Abu Hurairah. Disampaikannya semuanya. Tentang apa? Tentang masalahnya, tentang kebutuhannya, tentang keperluannya, tentang apapun masalah disampaikan kepada Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, wahai pemuda, sekarang saya ajak kamu keluar dari Masjid Nabawi, dari Masjid Madinah ini. Keluar dia dari masjid. Pemuda tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kita harus keluar dari masjid ini? Bukankah engkau mau beriktikaf di masjid? Kenapa engkau bawakan aku keluar? Saya bawamu keluar itu akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan sesuai dengan apa yang engkau tangiskan dan sesuai apa yang engkau minta di saat engkau iktikaf di Masjid Nabawi. Dibawa bersama Abu Hurairah untuk keluar Masjid Nabawi, apapun kebutuhan disampaikan dipenuhi oleh Abu Hurairah. Kenapa? Bukankah engkau iktikaf wahai Abu Hurairah, kata si pemuda. Wahai pemuda, sesungguhnya iktikaf itu membantukan dirimu, menolong kamu, membutuhkan, memerlukan keperluan kamu, memenuhi kebutuhanmu, itu lebih baik daripada saya itu menunaikan ibadah haji. Memenuhi kebutuhanmu, memenuhi keperluanmu, membantu diri kamu, itu lebih baik saya iktikaf 2 hari 2 malam di masjid itu daripada saya iktikaf di masjid 2 hari 2 malam. Yang lebih baik adalah membantu dan memenuhi kebutuhan. Berarti
Abu Hurairah itu memberikan dirinya itu manfaat bagi si pemuda. Itulah yang akan menjadi orang yang baik. Ada 4 kriteria kategori orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang pertama, kita jadikan kita ini bisa bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain itu bagaikan bentuk sebuah batu dan pondasi. Jadikan kita itu bermanfaat bagi manusia adalah bagaikan batu dan pondasi. Batu, kalau rumah itu yang ditengok orang rumahnya, pondasinya itu tidak ditengok orang, tapi rumahnya itu ditengok orang. Oh, rumahnya bagus, rumahnya elok, rumahnya cantik, yang ditengok itu rumahnya. Tapi kekuatan rumah, pondasi rumah itu tidak ditengokkan orang. Tapi manusia yang bermanfaat itu adalah bagaikan batu pondasi tadi. Berarti apapun kedudukan kita, jabatan kita dalam suatu organisasi, itu yang kita perhatikan adalah manfaat diri kita itu di hadapan orang banyak. Itu yang pertama. Buatkanlah kita sebagai manusia bermanfaat dengan manusia yang lain adalah bagaikan batu pondasi di suatu bangunan. Berarti di masyarakat itu tak perlu kita dibutuhkan kekuasaan, jabatan. Yang penting itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama, tipikal orang manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang kedua, bagaimana tipe yang kedua itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu seperti pohon pisang. Pohon pisang itu tidak mati-mati, Bu. Pohon pisang itu tumbuh sebentar tumbuh, anaknya tumbuh, sebentar tumbuh. Daunnya itu tak akan pernah jatuh kalau tidak kering dia. Dan pohon pisang itu pun kalau ditebang dia tumbuh lagi. Tapi kalau pohon pisang itu sudah menghasilkan buah, baru berguna bermanfaat dia. Kita tebang pohon pisang menghasilkan buah, seperti itulah katakan manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada kemanfaatan, kegunaan di dalam kita hidup dan kehidupan ini. Ada generasi pelanjut untuk melanjutkan estafet kita. Itulah bagaikan yang dikatakan dengan manfaat dengan orang lain, bagaikan pohon pisang. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu manusia itu bermanfaat dengan manusia yang lain bagaikan daun pepaya. Ibu tahu daun kates. Daun kates itu pahit kalau dimakan. Tapi kalau buah katesnya itu manis. Rasanya manis rasanya. Berarti dalam hidup bermasyarakat ini itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Kita butuh manusia, butuh orang banyak, sosialnya harus tinggi. Itulah bagaikan manusia bermanfaat seperti daun kates. Daunnya pahit kalau dimakan, tapi dia tetap jadi obat. Buahnya itu manis rasanya. Jadi kita itu tidak egois dan ego, membutuhkan orang lain. Yang terakhir, bahwa yang dikatakan kita itu bermanfaat itu bagaikan pohon kelapa. Mulai dari akar pohon kelapa sampai pada pucuk daun kelapa bermanfaat dan berguna semuanya. Apapun tingkah laku kita, apapun perbuatan kita, omongan kita itu didengarkan orang lain. Jadi berguna, bermanfaat semuanya. Ucapan kita diperhatikan, didengarkan kita, tingkah laku akhlak kita diperhatikan, sikap kita, norma kita, agama kita, akhlak kita, itu berguna bagi orang lain semuanya. Nah, itulah yang dikatakan oleh hadis Rasulullah, al-mu'minun alifun ma'lufun. Jadi orang beriman itu memiliki sifat
bersama mukmin. Nah, ini 4 kategori inilah di saat pemuda itu bertanya kepada ustaznya ingin menjadi orang yang baik. Pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Semuanya itu adalah bermanfaat bagi manusia. Punya kita harta, bermanfaat tak harta kita untuk orang lain? Punya kita keluarga, bermanfaat tak keluarga kita untuk orang lain? Punya kita jabatan, bermanfaat tidak jabatan kita kepada orang lain? Contoh, saya jadi lurah di sana. Mana lurah? Nah, saya jadi lurah. Kira-kira saya jadi lurah itu tinggal di sini bermanfaat tak saya jadi lurah di RT sini? Bermanfaat. Contoh manfaatnya apa? Minimal. Oh, buatkan bot. Bermanfaat. Ajukan jalan. Bermanfaat. Kasih lampu jalan. Bermanfaat. Mampu buat pembangunan. Bermanfaat. Itu namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu dari segi jabatan. Oi, saya ini pengusaha kontraktor misalnya. Oh, saya punya ini. Bermanfaat tidak untuk saya sama untuk warga gitu? Oh, bermanfaat. Pak Ustadz, kira-kira apa yang dibutuhkan di musala itu? Untuk saya apa untuk musala? Untuk musala. Kalau tengok-tengok itu di musala itu hasil ado, inilah ado, apalah ado yang ketik apa kulkas. Jadi ngapa kamu jamaah itu suruh minum semuanya? Iya, biar ada variasi. Oh ya kaget, saya berikan nanti untuk musala kulkas. Jadi biar anak-anak itu bisa minum dingin-dingin. Manfaat ada itu? Manfaat untuk siapa? Untuk pribadi atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Itu bermanfaat. Ada gunanya untuk orang lain. Oh, saya seorang tajir, pedagang kelas tinggi. Kira-kira Pak Ustaz nak beli apa? Apa lagi tak tahu saya. Bermanfaat juga bagi saya sama keluarga. Pak Airuzan, ya, supaya tidak repot di hati kita nak menyantuni fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Semua kebutuhan lengkapi semuanya Pak Airuzan. Bermanfaat tak situ? Bermanfaat. Oh, sarapan kita hari ini pesankan di situ galo-galo. Bermanfaat tak? Bermanfaat untuk orang lain. Di samping dia bermanfaat untuk dirinya, membantu juga untuk kita. Berarti contoh sebagian kecil daripada bermanfaat atau tidak kita hidup bermasyarakat, bersosial. Oh, saya misalnya pimpinan Bumi Aksara misalnya. Pak Ustaz, ya, supaya pengetahuan anak-anak kita ini baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum bertambah, kita bagaimana menciptakan anak-anak itu rajin membaca. Buatkan perpustakaan ya Pak Ustaz. Perpustakaan sudah kita buat kemarin. Itu cuma bohongin baik. Wah, sekarang apa? Perpustakaan yang sebenarnya perpustakaan. Nanti kita buat namanya pojok perpustakaan